Salam Sekapsa, bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Sekapsa, pada mata pelajaran CNC kelas 11 semester genap, pada hari ini kita akan belajar tentang materi mesin fresh CNC. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar mesin fresh CNC. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah mengidentifikasi mesin fresh CNC. Yang kedua, mengidentifikasi parameter pemotongan mesin fresh CNC. Dan yang ketiga, menggunakan mesin fresh CNC. Dan yang terakhir, menggunakan parameter pemotongan mesin fresh CNC. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui bahwa mesin fresh CNC itu cara kerjanya hampir sama dengan mesin fresh manual. Yang membedakan adalah kalau mesin fresh CNC kita menggunakan kontrol dengan komputer. Nah, untuk mesin fresh CNC itu sendiri dibagi menjadi dua jenis. Ada mesin fresh CNC TU atau training unit yang mana biasanya digunakan di diklat pelatihan atau di bengkel sekolahan. Selanjutnya ada mesin fresh production unit. Untuk mesin fresh production unit digunakan di pabrik-pabrik untuk produksi benda kerja secara massal. Dan untuk production unit biasanya dilengkapi dengan aksesoris tambahan. Contohnya ada sistem pembuka otomatis, ada prinsip kerja hidrolisnya, pembuangan tatal dan sebagainya. Bagian-bagian utama dari mesin CNC. Untuk bagian utama mesin fresh adalah meja mesin untuk menempatkan pemegang benda kerja, spindle, pemegang alat potong, dan panel kontrol. Nah, bagian mesin CNC ini kita bagi menjadi 3 bagian. Ada bagian mekanik, ada bagian pengendali kontrol, dan ada tata nama sumbu koordinat pada mesin CNC. Kita masuk ke bagian mekanik. Bagian mekanik mesin fresh CNC ada motor utama. Motor utama adalah motor penggerak cekam, dan motor ini adalah jenis motor arus searah atau DC. Dan kecepatan putarnya berputar secara variabel. Selanjutnya ada eretan. Eretan adalah gerak persumbuan jalannya mesin, dan pada jenis mesin 3 aksis ini rumah alat potong dapat bekerja pada posisi vertikal dan posisi horizontal yang masing-masing mempunyai area kerja. Dengan gerakannya adalah sebagai berikut. Contohnya, ada posisi rumah alat potong vertikal dengan eretan memanjang sumbu X-nya 0 sampai 199,9 mm. Untuk eretan melintang sumbu Y, ukurannya 0 sampai 99,99 mm. Untuk eretan tegak sumbu Z, ukurannya ada 0 sampai 199,99 mm. Dan posisi rumah alat potong horizontal untuk eretan melintang sumbu X 0 sampai 99,99 mm. Untuk eretan memanjang sumbu Y 0 sampai 199,99 mm. Dan untuk sumbu Z-nya 0 sampai 199,99 mm. Kita lanjut ke step motor. Step motor adalah motor penggerak eretan untuk masing-masing persumbuan, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Jenis dan ukuran masing-masing step motor, baik untuk eretan pada sumbu X, Y, maupun Z adalah sama. Kita masuk lagi ke rumah alat potong. Rumah alat potong ini digunakan untuk menjepit alat potong atau tool holdernya pada saat proses penyayatan. Selanjutnya ada lagi penjepit alat potong atau tool holdernya. Penjepit alat potong ini digunakan pada mesin milling dengan jenis penjepit manual, di mana penjepit dioperasikan secara manual. Selanjutnya lagi ada
ragum. Ragum ini seperti ragum yang biasa kita gunakan pada saat mengoperasikan mesin milling CNC, mesin milling manual, ataupun pada saat kita mengoperasikan mesin bor manual. Selanjutnya ada bagian pengendali atau kontrol. Untuk bagian pengendalinya ada berupa box ya. Boxnya itu dilengkapi dengan layar. Nah, box kontrol mesin CNC ini berisikan tombol-tombol dan sakelar yang dilengkapi dengan monitor. Seperti kalian lihat pada gambar di sini, boxnya ini berhubungan langsung dengan operator, dan gambar berikut ini menunjukkan secara visual dengan nama-nama. Yang pertama ini ada papan ketik CNC. Papan ketik CNC berfungsi untuk mengendalikan mesin CNC yang meliputi pengisian data, pengisian parameter, penulisan program CNC, pemanggilan program CNC, dan pemindahan area operasi. Papan ketik terdiri dari huruf, angka, simbol, kursor, dan fungsi pengeditan lain. Selanjutnya lagi ada panel kontrol mesin atau MCP, yaitu mesin control panel. MCP ini berfungsi sebagai pusat pengendalian mesin fresh operasi manual maupun otomatik, yaitu berupa tombol-tombol pengendalian untuk mengoperasikan mesin secara manual. Pengendalian alat bantu mesin ini bisa dibantu dengan membantu untuk pergerakan putaran spindle, pengaturan gerak makan, tombol perintah, menjalankan dan menghentikan program CNC. Selanjutnya ada layar. Nah, layarnya ini digunakan untuk memberikan informasi tentang area operasi mesin ataupun mode operasi, ataupun pada saat kita mengetikkan nama program, mengetikkan isi program, status gerak makan, putaran spindle, alat potong yang sedang digunakan, juga koordinat alat potong X, Y, dan Z, dan lain sebagainya. Jadi kegiatan tersebut tadi bisa dilihat di layar pada panel kontrol mesin CNC. Yang ketiga ada tata nama sumbu koordinat pada mesin fresh CNC. Nah, mesin perkakas CNC adalah mesin yang dalam pengoperasiannya itu dia menyayat benda dengan pahat dan dibantu dengan kontrol numerik komputer atau CNC. Untuk menggerakkan pahatnya pada mesin perkakas CNC disepakati menggunakan sistem koordinat. Sistem koordinat pada mesin sumbu bubut CNC ini adalah sistem koordinat kartesian dengan dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Z. Sistem koordinat mesin atau MCS atau mesin koordinat sistem tersebut bisa dipindah-pindah titik nolnya untuk kepentingan pelaksanaan setting dan pembuatan program CNC dan gerakan pahat. Untuk titik nol yang ada pada mesin bubut CNC adalah titik nol mesin dan titik nol benda kerja. Jadi kalau kalian lihat di layar di sini, untuk sumbu X mengarah ke kanan kiri dan sumbu Y ke arah horizontal, kemudian sumbu Z untuk pemakanannya. Nah, dari data tadi, sumber yang saya tulis di PowerPoint-nya berasal dari buku permesinan CNC penerbit Andi dan bagian-bagian utama mesin CNC TU3A dari uny.ac.id. Untuk tugasnya bisa kalian baca di layar ya, ada 5, silahkan dikerjakan, nanti dikumpulkan di Google Classroom. Demikian untuk materi hari ini, sekian. Baiklah pelajar Sekapsa, demikian materi hari ini mengenai
mesin fresh CNC. Dan jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi, dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Sekapsa bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.